Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Dari Gereja Toraja Jemaat Sion Tanjung Selor, kakak-kakak mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama kita beribadah skala minggu pada pagi hari ini. Ada sukacita adik-adik? Ada. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai dengan hari ini kita masih menikmati setiap berkat dan karunia Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pagi hari ini. Kakak undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan Shalom, Shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, Shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, Shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak mau tanya ya, kalau kita melihat teman kita yang lagi jatuh atau terluka, apa yang adik-adik lakukan? Tentu kita harus menolongnya. Kenapa kita harus menolongnya? Karena kita mengasihi teman, mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah orang tua, kakak, adik, teman, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menolong kita dengan mengajarkan kepada kita tentang cinta kasih. Kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sungguh besar, yang diajarkan kepada kita semua termasuk kepada adik-adik untuk senantiasa menolong sesama. Nah, adik-adik, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita sama-sama membuka Alkitab dari Mazmur 71 ayatnya yang ke-12. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Mazmur 71 ayat yang ke-12. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin, firman Tuhan.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari buku yang Tuhan berikan, yaitu Alkitab, sebagai firman Tuhan yang hidup, yang akan menuntun adik-adik kepada hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, tempatku besar di surga. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kakak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik sudah siap? Ya, sebelumnya mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami, perlengkapi kami Tuhan, untuk dapat setia mendengarkan firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, dapat nantinya kami lakukan dan berlakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami rindu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah membantu mamanya di rumah? Atau siapa yang pernah bantu bapaknya? Atau siapa yang pernah melihat temannya jatuh lalu segera menolongnya? Ya, atau jangan-jangan adik-adik kalau ada temannya jatuh malah tertawa yang paling keras, tertawa terbahak-bahak. Tidak ya? Ya. Lalu kemudian ketika mungkin ada adik kita atau kakak kita perlu bantuan, kira-kira adik-adik segera menolong? Pasti segera ya. Ya, karena itu kakak kita, karena itu adik kita. Nah, adik-adik, kemudian siapa sih yang harus kita tolong? Apakah mama kita aja, atau bapak kita, atau kakak kita, atau cuma teman sepermainan kita, atau cuma teman yang di sekolah kita, atau cuma teman yang satu sekolah minggu dengan kita, atau nggak usah deh tolong-tolong orang, buat repot, buat sibuk. Nah, adik-adik, kira-kira mana ya yang Tuhan mau dan Tuhan senangi untuk kita lakukan? Ayo, yang mana? Yang Tuhan mau dan Tuhan senangi untuk kita lakukan. Apa jawabannya, adik-adik? Ya, kalau adik-adik mau tahu jawabannya, mari kita dengarkan cerita kita pada pagi hari ini. Ketika itu ada seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia bertanya, "Guru, bagaimanakah saya dapat memperoleh kehidupan yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini tahu bahwa ahli Taurat ini adalah orang yang pintar. Pasti sebenarnya orang ahli Taurat ini tahu jawabannya. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pada saat itu. Tetapi
kembali bertanya. Tuhan Yesus katakan, "Hai ahli Taurat, apa yang kamu tahu tentang itu? Apa yang telah kamu baca dalam kitab Taurat itu? Bagaimanakah jawabannya?" Kemudian ahli Taurat kembali menjawab, "Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita manusia." Nah, Tuhan Yesus langsung menjawab kepada ahli Taurat itu, "Iya, benar, begitu jawabannya." Kemudian ahli Taurat kembali bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Guru, siapakah sesama kami? Siapakah sesama kita?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat itu. Tuhan Yesus kemudian menceritakan kisah kepada ahli Taurat. Dan begini ceritanya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Nah, begitulah ceritanya, kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat tersebut, "Siapakah sesama orang yang dirampok tadi?" Kemudian ahli Taurat dengan tegas menjawab, "Yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok tadi adalah orang Samaria itu." Tuhan Yesus kembali menjawab, "Benar, orang Samaria lah yang menjadi sesama pada orang yang dirampok tadi. Mulai sekarang, berbuatlah seperti apa yang dilakukan orang Samaria tadi. Berbuat baiklah dalam setiap perbuatanmu." Nah, adik-adik, itu adalah contoh kasih yang sesungguhnya. Apa yang telah dilakukan oleh orang Samaria tadi merupakan contoh bagaimana kita dapat menolong sesama kita, dapat menjadi teman dengan sesama kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan sayang kepada semua orang, apalagi kepada orang yang lagi kesusahan. Adik-adik juga boleh membantu dan menolong siapa saja yang membutuhkan. Mungkin adik-adik tidak kenal, tetapi jika adik-adik menolong atau membantu orang yang adik-adik tidak kenal, adik-adik boleh bertanya dahulu kepada mama, kepada bapak, kepada kakak, atau kepada orang dewasa, supaya apa yang adik-adik perbuat akan bermanfaat bagi orang yang meminta tolong dan meminta bantuan tadi. Mari adik-adik, kita menjadi sesama kita rajin menolong dan membantu orang-orang yang kesusahan
yang kita temui. Nah, cerita kita pada pagi hari ini terdapat dari Lukas pasal 10, ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya secara bersama-sama. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Nah, adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur kepada kepada Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur 5 ayat yang ke-4b mengatakan, "Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu." Adik-adik, siapkan persembahannya. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita dengan diiringi lagi pujian yang mengatakan, "Bawalah persembahanmu." Ya, adik-adik yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita
berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan-Mu pada hari ini. Semuanya itu boleh jadi Tuhan, karena Engkau yang terus memberkati dan menuntun kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu dapat menolong sesama kami, dapat membantu orang-orang yang susah, dan kami dapat terus belajar akan arti dari firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, Gereja Toraja, Jemaat Sion Tanjung Selor. Engkau memberkati kami semua, memberkati gereja kami Tuhan. Biar dari dalamnya Tuhan, nama-Mu terus dinaikkan dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu kami. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan mereka kekuatan, kesabaran dalam melayani kami semua. Biarlah Engkau terus memberikan mereka hikmat Tuhan, dan nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa buat kami semua dalam segala aktivitas kami, dalam apapun yang kami perbuat. Engkau tolong kami Tuhan dalam masa-masa pandemi. Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau terus menganugerahkan kami kedamaian. Biar negara kami, bangsa kami terus Kau liputi dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini juga Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat kami pergunakan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Seminggu ke depan Tuhan Engkau peliharakan kami, Engkau memberkati kami semua, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kegiatan kami selanjutnya hanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dari Lukas 10 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita, karena begitu besar kasih-Nya selalu melingkupi kita. Dimanapun juga kita berada, Tuhan akan selalu mengasihi kita. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, besarlah kasih Bapa.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Dan Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ingatlah selalu firman Tuhan yang menuntun adik-adik untuk senantiasa hidup bermurah hati. Karena itu, janganlah senantiasa beserta Yesus. Tuhan akan menuntun adik-adik untuk hidup dalam kemurahan hati. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Demikianlah adik-adik rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik kakak pesan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Jika harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan di bawah air mengalir. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Salam sehat. Dadah. Jalan